Puji Apa kabar, Tuhan. Pak? Puji Tuhan. Sehat selalu, Pak. Haleluya, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat ya. Ini sukacita yang ada di dalam Tuhan begitu luar biasa, di mana Amin, amin. beliau dulu adalah seorang yang pernah menimba ilmu di pesantren selama beberapa tahun, tetapi Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kehidupannya. Nah, terima kasih Pak Roman, Anda sudah hadir dan Ya, bermurah hati untuk kami semua, dan teman-teman sudah siap untuk mendengarkan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup Anda lewat Roh Kudusnya. Ya, silakan Anda cerita dengan lengkap, mulai dari latar belakang, bagaimana Tuhan Yesus itu bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, ya. Kalau huruf-huruf itu kematian, huruf-huruf itu huruf benda-benda mati, huruf mati. Tuhan Yesus bukan huruf-huruf, tapi dia ya, firman yang dibukukan, ya, firman yang ditulis menjadi huruf. Jadi firman itu menjadi sangat nyata, ya. Tuhan Yesus amin, terlalu amin, amin. dahsyat. Oke teman-teman, menjadi doa kami buat Anda semua yang belum kenal Tuhan, yang sedang di persimpangan, yang mungkin juga yang anti, yang benci kepada Tuhan Yesus, dengarkan kesaksian ini, ya. Selanjutnya terserah Anda, kalau Anda mau buka hati, Tuhan Yesus akan masuk dan mengubahkan kehidupan Anda sebagaimana Pak Rohman sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Oke, Pak Rohman, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak Rohman. Salam teman-teman sekalian. Saya perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, sebenarnya Ahmad Rohman. Itu nama pemberian dari orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim yang taat, dan dari kecil saya dibimbing oleh orang tua saya selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan agama Islam. Mulai dari bangun pagi, terus sampai bermain pun, kemudian sampai saya sekolah, bergaul, kemudian sampai saya tidur pun, semua itu ada aturan-aturan dari agama yang dulu pernah saya anut, yaitu Muslim. Ya, setelah itu dari kecil saya dididik oleh orang tua saya untuk memperkenalkan agama Islam, mulai dari sholat, kemudian berpuasa, kemudian membayar zakat, terus setelah itu bapak saya sampai naik haji, apa maksud dan tujuannya. Itu terus dari kecil sampai saya sekolah dasar, SD, SMP, nah SMA. Saya yang dari SD, saya di sekolah negeri, itu dari Jakarta, di Petogogan, kemudian pindah saya ke Bekasi, kemudian sekolah di Bekasi, kemudian sampai SMP di Bekasi, kemudian SMA-nya baru saya pindah ke Sukabumi. Orang tua saya mengarahkan saya untuk mengikuti pendidikan di pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Al-Mansuriah Sukabumi. Di sana saya dididik tata cara keislaman yang kafah, yang baik, yang benar. Itu di pondok pesantren itu saya selama 3 tahun mengikuti pendidikan di sana. Kemudian dari pertama saya masuk, kemudian diperkenalkan tata cara, aturan-aturan pondok pesantren, yaitu mulai dari bangun pagi, kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh berjamaah, kemudian kita masuk kelas, yaitu ada kelompok. Di sana itu ada kelompok asal daerah masing-masing. Itu kalau misalkan dari Jakarta, misalnya Jakartanya Jakarta Barat, mereka akan masuk ke dalam kelas kelompok Jakarta Barat. Kemudian dari Bekasi juga ikut teman-teman yang dari Bekasi, kemudian dari Tangerang juga ada kelompok yang dari Tangerang. Itu setiap selesai sholat subuh itu selalu ada kelas. Nah, selesai dari kelas yang
di sholat subuh itu, dan di dalam kelas itu kita diajarkan bagaimana cara-cara banyak pelajaran tentang Islam, tata cara kehidupan di dalam Islam, kemudian tata cara berkhutbah, kemudian tata cara kita bergaul, itu semua diajarkan di sana. Kemudian selepas dari selesai dari kelas itu, kita langsung kembali ke dalam asrama, yang dimana di dalam pesantren itu kalau laki-laki itu ada 2 asrama, yaitu asrama Arkom dan Al-Hikmah. Itu ada 2 asrama. Kemudian juga ada kalau putri itu mereka di dalam tempat kiainya masing-masing, itu di asramanya masing-masing. Nah, selesai saya menjalankan sholat subuh, kemudian masuk kelas, pendidikan, selesai sholat subuh, kemudian kembali ke dalam asrama, kemudian kita melanjutkan ke sekolah. Nah, di dalam pondok pesantren tersebut, itu ada sekolah formalnya, di mana saya mengikuti waktu itu, saya tidak memilih aliyah, tapi saya memilih SMA. Nah, SMA itu umum, nah kalau aliyah itu lebih fokus ke dalam keagamaan. Nah, di sana saya belajar di SMA itu, di dalam pondok pesantren, di dalam lingkungan pondok pesantren, itu mata pelajarannya juga sama, ada beberapa masukan mata pelajaran umum, dan tapi di sana ada beberapa pelajaran yang agama Islam, misalkan seperti Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian faraid, itu fikih, itu semua itu ada dimasukkan ke dalam kurikulum di SMA pondok pesantren tersebut. Nah, saya sekolah dari jam 7 sampai jam 12, jam selepas zuhur. Jadi jam 7 itu kami sekolah, kemudian jam 10 istirahat, kemudian di dalam istirahat itu kita makan biasanya, kemudian selesai makan, kemudian balik lagi ke sekolah. Nah, kemudian sampai jam 12 itu menjelang zuhur, sholat zuhur. Nah, selesai sholat zuhur itu kita ke dalam masjid yang ada di dalam pondok pesantren. Nah, selepas dari melaksanakan sholat zuhur berjamaah, baru kita kembali ke asrama masing-masing. Nah, di dalam asrama masing-masing itu saya kebetulan di Arkom. Itu di asrama itu ada 12 kamar. Nah, saya ada di kamar nomor 5. Saya ada di kamar nomor 5, kemudian bergaul dengan teman-teman di situ tuh, satu kamar itu ada 6 sampai 7 orang. Kita bergaul, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bogor. Gitu. Nah, selesai sekolah kita kembali ke kamar, kemudian kita istirahat. Di dalam istirahat itu kadang kita ada diskusi tentang keagamaan dari teman-teman yang ada di kamar. Nah, selepas dari itu nanti menjelang asar kita sudah siap-siap lagi. Kita siap-siap lagi untuk melaksanakan sholat asar. Sholat asar berjamaah di dalam masjid. Nanti selepas dari sholat asar itu kita kembali ada kelas. Mana kelas ini menurut jenjang pendidikannya masing-masing. Gitu. Jadi kita membahas biasanya dari kiainya itu kita buka kitab kuning. Itu kita buka kitab kuning, ada kitab Burda, kemudian kitab kitab Riyadus Sholihin itu. Nah, itu kita buka di sana. Kemudian kiainya menyampaikan, kita nyata terus semua. Nah, selepas dari sholat asar kemudian masuk kelas, selesai kelas itu kita sampai jam 5. Sampai jam 5 selesai, kemudian kita kembali ke asrama. Nah, kemudian
kita siap-siap untuk sholat maghrib. Nah, selepas dari sholat maghrib, kita kembali ke musola, kita kembali ke dalam masjid, kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Nah, di situ baru selesai sholat maghrib itu kita biasanya ada kiai itu ceramah atau kita ke dalam kelas menurut asalnya masing-masing. Itu begitu setiap tahun, setiap hari, sehari-harinya di dalam pondok pesantren tersebut selama 3 tahun. Nah, puji Tuhannya, selama saya mengikuti di dalam pondok pesantren itu, kita semua bergaul. Bergaul ini dalam arti kata bergaul yang sehat. Tidak ada, saya tidak mendapatkan hal-hal yang radikalisme ya. Itu tidak ada, paham-paham itu tidak ada, itu sehat, pondok pesantren tersebut. Kemudian sampai saya lulus. Nah, di dalam setelah saya lulus itu, di rumah itu saya kembali ke rumah, itu saya bergaul dengan teman-teman ada di lingkungan. Nah, pada saat itu pernah saya juga diangkat sama teman-teman di lingkungan, masalah itu sebagai ketua remaja masjid. Di sana itu saya bergaul dengan mereka, kemudian juga ada beberapa teman-teman karena pergaulan antar tetangga, ada beberapa teman-teman juga yang non dari Islam. Itu mereka orang Kristen, kemudian mereka bergaul, kemudian mereka bercanda dengan remaja-remaja musola. Ya, ini ada beberapa teman yang tadinya Kristen, kemudian masuk Islam. Karena mereka melihat apa yang saya lakukan, kemudian mereka bergaul, itu kok kayaknya enak, kemudian mereka minta bimbingan. Ya, ini saya bimbing. Itu. Nah, ada 3-4 orang. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan pekerjaan, ya, saya bekerja, kemudian saya tinggalkan kota Bekasi, saya pindah ke daerah Tangerang. Nah, di daerah Tangerang itu saya di Pocis, saya pernah bekerja di Coca-Cola waktu itu. Nah, kemudian saya bergaul di sana dengan teman-teman yang remaja musola yang ada di sana di lingkungan. Nah, itu juga sama juga. Ada beberapa yang agama Kristen, kemudian mereka bergaul. Itu kemudian saya pengaruhi mereka. Itu sebenarnya bagaimana keislaman itu. Dan mereka akhirnya ada beberapa yang masuk Muslim. Nah, setelah itu lambat laun saya bekerja di sebuah perusahaan security. Nah, saya bekerja dari Coca-Cola, saya keluar, kemudian saya pindah masuk ke security karena waktu itu lagi 97 itu kerusuhan. Akhirnya udah kita tidak bekerja lagi. Kemudian saya masuk ke perusahaan jasa security. Nah, saya bertugas waktu itu di Stadion Lebak Bulus, kemudian di Menara Tamrin. Nah, ketika saya bergaul dengan teman-teman, kemudian dengan lingkungan, nah itu ternyata ada teman yang memang orang Kristen, cuma saya perhatikan dia nggak seperti Kristen ya, dalam arti kata kalau minggu ya dia main gitu. Kalau kamu nggak ke gereja, nggak, malas. Oh ya udah, ini kita main. Nah, entah suatu saat itu ketika saya sedang mau ke rumah saudara, yaitu dari ke daerah Muncul yang ada di Tangerang, itu saya niatnya itu mau ke rumah saudara saya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba
saya itu kok berhenti di daerah Pamulang. Nah, saya berhenti di daerah Pamulang. Loh, kok eh, saya kok berhenti di sini ya? Akhirnya saya ingat, oh iya, saya punya teman di sekitar sini. Gitu. Ya udah, saya telepon lah. Saya nggak berpikir macam-macam ya saat itu. Akhirnya saya telepon teman saya itu, loh, kamu nggak ke gereja? Saya bilang, oh enggak, kenapa? Gitu. Enggak, saya lagi ada di sekitar Pamulang nih. Gitu. Ini juga ada gereja, tapi gerejanya saya lihat, saya perhatikan, itu nih saya di depan gereja, eh, saya sebut namanya, kemudian dia tanya, kamu ngapain di situ? Enggak, saya nggak ngapa-ngapain sih, cuma pengen tahu doang di dalam gereja itu ngapain gitu. Itu, oh dia sudah berpikir bahwa takutnya nanti kalau misalkan saya masuk ke dalam gereja, nanti saya ngacak-ngacak. Gitu. Akhirnya ya dia langsung buru-buru, ya udah tunggu nanti aku ke situ. Nah ya udah, buru-buru temen itu langsung dia datang, kamu ngapain ke sini? Enggak, saya pengen lihat aja di gereja itu ngapain. Gitu. Dalam pola pikir kemanusiaan saya, dengan saya sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen tersebut, gitu, supaya dia masuk Islam, kemudian dia tahu yang benar itu yang mana. Karena dulu yang saya pikir itu yang benar itu agama saya yang dulu, itu karena tidak semuanya itu serba tertata dan ada aturan-aturannya. Itu hanya ketika udah ketemu teman saya itu, kemudian saya masuk ke dalam gereja tersebut, kok begitu pas masuk kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya tanya sama teman saya itu, ini ngapain? Ya ini pujian. Pujian itu apa? Saya bilang, pujian itu apa? Dia berpikir apa ya di dalam Islam itu? Salawat. Oh salawat, iya. Iya salawat. Oh ya. Ini udah saya ikutin karena nyanyinya bahasa Indonesia, itu akan sangat mudah bagi saya untuk ngerti. Itu saya ikutin. Nah, setelah itu waktunya persembahan. Itu kan dia bilang persembahan. Saya tanya sama teman saya, persembahan itu apa? Nah, persembahan itu apa ya? Dia bilang, dia mikir persembahan itu apa ya? Dia bilang, itu loh yang ngasih duit itu apa namanya? Dia bilang amal. Iya amal ya. Akhirnya ya udah, oh amal, oh ya udah. Gimana kalau kita di Muslim itu kalau ada selesai sholat atau apa itu kan ada suka kotak yang jalan di depan gitu kan, itu amal. Oh ya udah, saya kasih lah. Nah, setelah itu tiba gilirannya pengkhotbah, ya akhirnya saya dengarkan ceramah dari pengkhotbah tersebut. Itu cuma ada satu kata yang membuat tertanam dalam hati saya itu sampai saat ini itu benar-benar terpatri ya, tertanam benar. Karena kenapa? Ini saya tidak pernah mendapatkan selama saya belajar di dalam Islam. Itu pengkhotbah itu bilang, kasihilah musuhmu, gitu, dan berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Loh, kok hal seperti ini gitu? Kenapa gitu kan? Kita kok biasanya kan kita itu diajarkan, ya kita itu diajarkan sama orang tua saya itu kalau memang kita mendapatkan sesuatu, ya kita harus kembali. Itu dalam arti kata kalau di dalam Islam itu ada hukum kisos. Ya, itu yang saya dapatkan. Pokoknya gigi ganti gigi. Itu kalau memang dia matiin orang, ya mau nggak mau ya memang harus dirajam sampai mati. Gitu. Kemudian kalau dia mencuri, dia harus potong tangan. Gitu. Tapi kok ini di Kristen kok justru kita harus mengasihi
musuh kita. Itu kita harus mengasihi musuh kita, jangankan mengasihi, kita harus berdoa, mendoakan dia gitu. Orang-orang yang menganiaya kita itu bagaimana? Sebenarnya saya nggak ngerti itu hal itu. Itu akhirnya selesai dari khotbah itu, saya tanya sama teman saya, ya udah kalau kamu penasaran, coba aja. Karena di setiap pertengahan minggu itu ada komsel di gereja. Bilang itu ibadah dari rumah ke rumah. Gitu. Ini ya coba, ya udah deh, nanti kalau misalnya itu saya coba mau datang. Itu akhirnya saya coba datang. Pulang kerja saya langsung datang ke tempat komsel. Nah, selesai materi yang dia si pembawa acaranya bicara, terus saya tanya, maaf Pak, ini mungkin saya agak menyimpang dari pembicaraan. Saya mau tanya, ini kemarin waktu saya gereja, itu ada satu kata yang benar-benar membuat saya itu penasaran. Itu gereja bilang, pendetanya bilang, pengkhotbahnya bilang itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Loh, kok kenapa seperti itu? Itu. Nah, akhirnya pendeta yang berkhotbah waktu komsel, dia bilang ya memang Kristen seperti itu Pak harusnya. Karena Tuhan Yesus sendiri, ya dia itu disalibkan, dia mati, itu diadili itu tanpa dasar kesalahan apapun. Jadi dia menebus dosa-dosa kita, makanya di dalam Kristen itu mengampuni itu paling utama. Oh, saya nggak ngerti, akhirnya tetap oke lah, saya bisa terima. Gitu. Oh ternyata Kristen itu seperti itu. Akhirnya udah selesai, saya kembali ke rumah, saya pinjam Alkitab sama teman saya itu. Saya pinjam ya, saya bawa pulang. Apaan? Ya untuk baca-baca aja di rumah. Gitu. Ini saya pinjam. Saya bawa ke rumah, saya baca lah. Nah, saya baca, kemudian istri saya lihat, kamu baca apaan? Enggak, sebelumnya saya baca buku cerita. Gitu. Ketika dia lihat, oh, ini Kak Alkitab, dia bilang. Ya nggak tahu lah saya bilang apaan gitu. Itu karena ini ceritanya ini sejarah gitu kan. Itu ini banyak cerita-cerita sejarah. Mulai dari kejadian bumi apa segala macam gitu. Ya udah, saya pun baca, dia lihat. Gitu. Nah, memang ceritanya seperti itu, ini ya sudah. Cuma saya buka lagi tuh, saya cari kata-kata yang pendeta waktu hari Minggu itu bilang. Ini apa maksudnya? Itu saya masih tetap penasaran kata-kata itu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu ini maksudnya bagaimana? Karena selama ini di dalam Islam, itu saya tidak menemukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tidak ada ustadz atau kiai atau guru ngaji itu yang mengajarkan kita kasihilah musuhmu. Doain orang-orang yang menganiaya kamu itu, doain. Gitu. Justru yang saya dapatkan itu ya sesama teman atau apa, ya udah kalau emang kayak gitu udah hajar aja, wah pokoknya gigi ganti gigi gitu. Itu. Nah justru ini kok kebalikannya gitu. Akhirnya saya penasaran ya sudahlah, ya kan, saya nggak dapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya ya sudah, saya tidur. Nah setelah tidur saya bangun biasa, kalau malam itu kadang-kadang saya suka sholat malam dulu itu. Nah ketika saya selesai sholat malam, saya sholat tahajud. Nah selesai saya sholat tahajud, justru malah yang saya buka itu bukan Al-Quran.
Yang saya buka itu justru Alkitab. Nah, ketika saya buka Alkitab itu, saya sempat hati saya itu tanya, loh, kok saya buka Alkitab bukan buka Al-Quran? Padahal saya habis sholat. Akhirnya entah gimana, saya tetap buka. Nah saya cari kata-kata itu dan pas benar ketika saya buka itu saya lihat benar. Gitu. Saya lihat benar, itu ternyata di dalam Matius 5 ayat 44. Itu di situ kan ditulis, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam pola pikir saya, di sini ada tulisan, tetapi aku berkata kepadamu. Loh, aku ini A-nya itu huruf besar. Berarti sebenarnya yang ngomong ini adalah Tuhan. Karena seperti di dalam Islam sendiri, kalau Allah itu, A itu pasti huruf besar. Itu Allah berfirman. Itu. Tapi di sini aku berkata kepadamu. Ini berarti Tuhan yang menyuruh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini berarti Tuhannya yang nyuruh. Cuma Tuhannya itu siapa? Allah itu kalau saya perhatikan itu tidak ada. Allah belum pernah berbicara seperti ini. Nah ini aku berkata kepadamu. Itu loh. Saya bilang, ini Tuhannya ini Tuhan yang mana? Itu akhirnya saya penasaran. Terus saya mikir, saya tanda tanya, gitu kan. Baru setelah saya renungkan benar-benar itu, karena dalam situasi yang saya selesai sholat tahajud ya, sholat malam. Jadi benar-benar situasi pada malam itu tuh sunyi. Istri saya juga biasanya ikut, ini nggak ikut sholat, itu dia tidur dengan nyenyaknya. Ketika saya renungkan terus, ini maksudnya apa gitu, kok Tuhan sendiri yang ngomong kasihilah musuhmu. Berarti dia memerintahkan kita untuk mengasihi musuh. Kok bisa seperti ini? Nah, tiba-tiba pada saat itu, ya, itu ada orang yang ngomong sama saya. Ini bukan saya yakin pada saat itu saya dalam kondisi yang saya tidak tidur, tapi saya justru merenungkan kata-kata ini. Saya merenungkan kata-kata ini. Itu di dalam Matius 44 itu. Tiba-tiba di depan saya itu, coba deh kamu perhatikan. Emang kamu pikir saya ini punya dosa apa? Saya ini punya kesalahan apa? Loh, memangnya kenapa? Iya, saya nggak punya salah apa-apa, tapi saya dicambuk, tapi saya disalibkan, bahkan sampai saya ditusuk. Saya punya dosa apa? Saya punya salah apa sama mereka? Saya pada saat itu saya nggak tahu, saya nggak ngerti orang ini siapa. Itu. Coba kamu lihat tangan saya. Begitu pas saya lihat memang bolong. Nah, ketika itu baru entah bagaimana saya langsung sujud tersungkur. Saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya bilang. Karena selama ini yang saya lakukan itu ternyata jauh berbeda. Itu. Nah, langsung begitu pas ini nggak taunya saya sujud tersungkur itu karena ngelihat tangan yang bolong itu. Langsung sampai subuh istri saya bangun, ngebangunin saya. Itu, Pak,
bangun sholat subuh. Begitu pas saya lihat, itu yang tadi siapa? Siapa? Kata istri. Enggak, tadi ada orang di depan saya ngomong, kemudian dia cerita, kemudian dia ngasih tahu tangannya yang bolong. Enggak ada siapa-siapa. Dicek pintu rumah semuanya dalam keadaan terkunci. Itu. Akhirnya ya udah, udah sholat subuh. Nah, kata istri saya, jamaah apa? Enggak usah, kamu duluan aja deh. Kepala saya agak-agak pusing, bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, itu saya sholat duluan. Nah, baru saya ambil wudhu. Begitu saya ambil wudhu, saya gelar sajadah, saya langsung duduk. Saya langsung merenungkan kata-kata orang yang di depan saya tadi itu. Coba kamu lihat aku punya salah apa? Aku dicambuk, aku disalibkan, coba kamu lihat tangan aku. Itu siapa sebenarnya, saya bilang. Nah, akhirnya yang tadinya saya mau sholat, itu saya merenungkan itu, saya nggak jadi sholat. Saya tidak sholat pada saat itu, langsung saya ganti baju, kemudian saya berangkat pergi. Nah, istri saya juga bahwa saya ini kerja, karena saat itu hari kerja ya. Itu. Nah, selesai itu saya nggak tahu saya arahnya kemana. Tiba-tiba saya itu ngelangkah, kemudian saya bertemu sama orang, bilang, Pak, saya mau dibaptis dong. Loh, Bapak siapa? Nggak tahu nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya cari pendeta pada saat itu. Nah, akhirnya saya ketemu teman kenal, kemudian ya udah diarahkan saya sama pendeta. Akhirnya saya dibaptis. Akhirnya si pendeta yang terima saya pun agak ragu sebenarnya. Kamu nggak salah. Kamu dari Muslim mau jadi Kristen. Gitu. Enggak, Pak, saya bilang. Karena saya pengen tahu itu yang datang. Akhirnya saya cerita sama pendeta tersebut. Nah, setelah itu bukannya apa-apa. Karena nggak gampang loh jadi orang Kristen. Saya pikir lagi, tapi bagaimana ya, saya bilang. Akhirnya ya udah, saya putuskan pada saat itu saya minta dibaptis. Dibaptislah saya. Saya dibaptis tempo hari itu hari Jumat. Itu di salah satu gereja di daerah Serpong. Nah, selesai dibaptis, itu baru saya tuh ngerasa emang benar-benar kayaknya pikiran saya itu plong ya, terbuka. Kemudian hati saya juga kayaknya tuh kok lega, enak, kok kayak nggak ada beban gitu ya. Itu akhirnya udah selesai dibaptis, saya pulang kembali ke rumah. Nah, selesai di rumah tuh saya yang biasanya di rumah itu ya suaranya agak keras ya, tuh saya jadi pelan gitu kan. Akhirnya begitu pas ini saya bicara sama istri saya, itu saya ngomong, istri saya juga kaget. Akhirnya keluarga semua tahu. Akhirnya dipisah karena takut istri saya nanti masuk Kristen. Akhirnya ya udah, jadi istri saya ini dibawa sama mertua, kemudian saya tinggal sendiri pada saat itu. Akhirnya ya udah, kalau memang seperti itu ya udah, ini saya pindah dari dulu saya tinggal dekat rumah mertua di Ciputat. Akhirnya saya pindah ke daerah Pamulang. Nah, di sana itu saya bergereja. Nah, setiap kali saya bergereja sendiri, itu saya selalu siapkan dua tempat duduk. Maksud saya itu untuk istri dan anak saya. Nah, saya tetap bekerja. Nah, kemudian ketika saya bekerja, akhirnya
saya dipanggil dan saya di PHK. Jadi saya dipecat secara tidak hormat karena memang menurut catatan yang ada, dia bilang katanya saya coba kristenisasi. Bilang loh, saya tidak mengkristenisasikan siapapun. Saya hanya ada beberapa teman memang itu mereka dalam kesusahan ya, karena butuh uang untuk susu anaknya atau apa. Jadi saya bilang ya udah kalau emang kayak gitu, saya juga nggak punya apa-apa. Akhirnya saya ajak dia berdoa. Cuma saya bilang, tapi maaf ya, saya berdoanya menurut agama dan keyakinan saya yang baru. Ya udah nggak apa-apa, dan silakan aja. Ini kita berdoa lah secara Kristen. Nah, secara Kristen saya berdoa. Selepas saya berdoa, saya bilang sama anggota saya ini, bilang udah, pokoknya kamu nggak usah inget-inget lagi, ya kebutuhan kamu apa, kesulitan kamu apa, semua serahkan sama Tuhan. Saya bilang sama dia. Jadi kalau sudah diserahkan sama Tuhan saya, kamu nggak usah inget-inget lagi, biar itu jadi urusan Tuhan saya bilang. Oke, siap. Udah, akhirnya bekerja sampai dari pagi, kemudian sampai sore, dia kembali balik lagi. Dan maaf, kenapa? Iya, kok sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda, sebentar lagi pulang. Saya bilang, itu berarti kamu masih nyimpen kesusahan dunia kamu, saya bilang. Kan tadi saya udah bilang, kalau saya sudah berdoa, saya serahkan sama Tuhan saya, sama Tuhan Yesus, ya kamu nggak usah inget-inget lagi. Nanti urusan Tuhan yang perkara-perkara kamu, kesusahan kamu itu nanti Tuhan saya yang selesaikan. Saya juga nggak ngerti, saya bilang. Akhirnya ya udah. Nah, ketika akan pulang, ketika detik-detik mau pulang, itu tiba-tiba ada satu karyawan kantor, ya itu saya juga nggak kenal sama dia, tiba-tiba, Pak, Bapak komandan di sini ya? Iya. Oh iya, ini Pak, kebetulan saya ada rezeki, saya bilang. Ini saya, ini untuk Bapak, terserah Bapak mau pakai untuk apa, yang penting ini rezeki dari saya untuk Bapak. Oh ya udah, terima kasih Pak, saya bilang begitu. Nah, cuma saya tahu ini bukan rezeki untuk saya, tapi ini rezeki untuk teman saya itu. Akhirnya saya panggil dia, saya bilang, nih jawaban dari Tuhan saya. Saya kasih amplop yang tadi dikasih orang ke saya itu, saya kasih ke dia, ke teman saya itu. Coba buka, cukup nggak untuk kebutuhan kamu? Saya bilang gitu. Begitu pas dihitung, dicek, Pak, bener Pak, pas Pak, cukup Pak, ini untuk kebutuhan saya, dia bilang gitu. Ya udah, kalau emang kayak gitu pakailah. Bener nih Pak untuk saya. Iya, tadi itu ada utusan Tuhan ngasih ke saya, itu saya yakin itu untuk kamu, bukan untuk saya. Kayaknya ya udah, dia pulang, dia pakai. Nah, besok-besoknya itu dia ketemu sama saya, dia pengen minta diajarin. Ya saya ajarin lah, kalau saya itu berdoa, saya berdoa itu bukan alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan seperti itu sekarang. Saya berdoa menurut hati saya, dan saya ngomong apa yang saya ngerti. Seperti tadi kita berdoa, Tuhan, saya bawa teman saya, kan dia punya kebutuhan ini Tuhan, kami tidak mampu untuk menangani, saya serahkan semuanya sama Tuhan, serahkan Tuhan atur semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan perkara-perkara teman saya ini. Amin. Saya kan berdoa cuma seperti itu. Iya Pak, saya pengen Pak bisa berdoa kayak gitu Pak. Ya udah, setiap kali kamu sholat, kamu berdoalah, tapi dengan bahasa yang kamu ngerti. Saya bilang, kalau kamu berdoa tapi pakai bahasa yang kamu nggak ngerti, gimana kamu bisa tahu apa yang didoain? Tapi kalau kamu berdoa dengan bahasa yang kamu ngerti, kamu kan tahu. Saya yakin Tuhan itu
itu dia maha sempurna. Dia ngerti segala macam bahasa, dia ngerti. Bahkan kita nggak ngomong aja dia ngerti kok, saya bilang. Itu. Nah kalau kita pakai bahasa orang lain, kita nggak ngerti, ya kita sama aja bohong. Untuk apa kita ngomong? Itu kecuali kalau kita ngomong, kita ngerti, nah kita tahu apa maksud dan tujuannya. Iya Pak, ya Pak. Nah kemudian yaitu karena mungkin saya disangkanya saya menginjili orang tersebut, jadi takutnya nanti kristenisasi, akhirnya saya di PHK. Gitu. Akhirnya ya sudah, saya keluar dari kantor itu, kemudian saya sendiri, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, istri saya sudah diambil, itu saya sudah dipisah dari istri saya dipisah dari anak saya. Sekarang saya dipisah juga dari pekerjaan saya. Saya udah nggak mampu, saya udah nggak punya apa-apa Tuhan. Istri nggak ada, anak nggak ada, pekerjaan juga nggak ada. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Itu. Akhirnya udah saya bergereja di daerah Pamulang tempo hari. Saya bergaul dengan teman-teman saya yang ada di Pamulang. Itu di gereja itu, akhirnya sehari-hari ya udah saya bilang. Saya tetap hanya berdoa dan berdoa. Akhirnya saya dapat beberapa pekerjaan, kemudian keluar lagi. Nah sampai saat ini sampai saya diterima lagi. Tapi sebelum saya diterima lagi, ada satu mukjizat Tuhan yang sangat-sangat itu tidak bisa saya lupakan. Ketika saya dipisah sama istri saya, kemudian anak saya juga dipisah, kemudian pekerjaan juga saya nggak punya. Saya kalau gereja itu kan ada 2 kursi yang saya kosongin, itu selalu saya taruh Alkitab dan saya selalu taruh tas kecil saya, tas pinggang. Nah kalau ada yang tanya, Pak ini kosong, orangnya di dalam perjalanan. Saya bilang seperti itu. Nah setiap kali ada yang tanya, Pak ini kosong, ada Bu, orangnya dalam perjalanan. Gitu. Nah akhirnya ya sudah, istri saya saya cuma berdoa ini untuk istri saya dan ini untuk anak saya, 2 kursi itu. Nah suatu saat saya memang sudah nggak sanggup lagi untuk hidup sendiri. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong carikan pendamping untuk saya, karena saya nggak mau nanti jadi fitnah kalau saya dekat dengan teman yang ini, saya dekat dengan teman yang itu. Saya nanti nggak mau jadi fitnah Tuhan. Saya pengen jodoh yang dari Tuhan. Jadi saya berpuasa. Nah, ketika saya berpuasa itu, saya ambil puasa waktu itu 3 hari. Hari pertama saya belum dapat jawaban, hari kedua saya belum dapat jawaban. Nah, hari ketiga itu selesai saya di gereja itu, kalau hari Jumat malam itu ada KKR. Itu salah satu di gereja GBI di Pamulang. Itu ada KKR. Nah ini pas puasa hari ketiga, ketika saya masuk ke gereja, saya cuma berdoa, saya cuma tagih Tuhan, Tuhan ini hari ketiga loh, kok sampai sekarang Tuhan nggak kasih-kasih. Kalau memang Tuhan nggak kasih ya nggak apa-apa, saya akan tetap lanjutkan saya puasa sampai Tuhan kasih, sampai Tuhan kirim. Siapa pendamping hidup saya? Karena terus terang saya nggak sanggup Tuhan harus sendiri. Saya butuh teman untuk untuk ngobrol, saya butuh teman untuk share supaya saya tidak jadi fitnah. Itu karena anggapan orang-orang nanti kalau saya bergaul dengan teman perempuan siapa, nanti ada kata-kata yang lain. Saya nggak mau timbul fitnah Tuhan. Yaitu udah, saya langsung ikutin puji-pujian. Nah, ketika WL bilang, ucapkan Tuhan Yesus memberkati untuk samping kiri kanan Anda, depan belakang Anda. Makanya udah, saya mengucapkan ke depan saya, Ibu Tuhan memberkati ya, Pak Tuhan memberkati ya, samping kiri juga, belakang juga. Nah ketika kanan itu saya lihat, aduh Tuhan masih kosong.
gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muka saya ini kok di apa kayak kalau sekarang itu kayak ditoyor gitu untuk ke belakang. Begitu pas saya lihat tengok ke belakang, saya lihat, tuh, kok itu kayak istri saya. Saya cuma mikir, duh, Tuhan, jadi Tuhan kirim ini. Jadi istri saya ini sebenarnya pendamping hidup saya, Tuhan. Itu. Begitu saya penasaran, saya tengok lagi, iya istri saya. Itu. Padahal kami ini udah terpisah selama 7 bulan. Gitu. Tapi ya udah saya bilang, Tuhan terima kasih kalau memang Tuhan kirimkan ini, Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus. Gitu. Akhirnya ya sudah begitu pas ini. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia juga langsung tetap, apa di sini? Iya, saya di sini. Kamu sama siapa? Diantar. Dia cari katanya ada yang nganter. Bapak-bapak udah agak tua, tapi dia cari nggak ada. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, kamu ikutin aja. Oh ya udah, itu ya sama seperti saya, dia juga bingung dan kaget karena memang tidak ada apa semua latar belakang Muslim ya. Itu ya udah kamu ikutin aja ini apa. Itu akhirnya yang di depan juga itu ya puji Tuhan saya kenal sama pemusik, kemudian sama WL-nya sama itu ngelihat begitu saya ketemu sama istri saya kan secara nggak langsung karena saya saking senangnya atau gimana itu saya peluk, saya cium kening istri saya yang di depan itu bengong diem, padahal ya maaf lagi nyanyikan lagu-lagu pujian ya. Itu akhirnya begitu saya udah ini, saya bilang udah Bun kita duduk dulu. Udah begitu pas duduk saya langsung bangun lagi, baru si WL itu langsung ayo kita sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Ini ya udah kita tepuk tangan apa segala macam. Akhirnya ya sudah selesai, kita ikuti prosesi ibadah. Nah selesai ibadah, baru saya tanya sama istri saya, kamu sendiri ke sini? Enggak, tadi diantar. Nanti deh aku cerita gitu kan. Itu. Nah, teman-teman saya pun yang pemain musiknya itu, Pak Sem, ini siapa? Iya, ini istri saya. Loh, Ibu, ya dia kan masih pakai jilbab ya. Gitu. Ibu, iya saya Muslim. Ini ya sudah. Begitu pas sudah selesai, udah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya baru dia cerita. Ternyata istri saya ini, dia tadinya bekerja di BSD. Itu di mall. Nah, biasanya dia pulang itu dia pulang naik bus. Biasanya dia kalau pulang itu naik bus Agra, nah dari BSD, kemudian turun di Organon, itu di daerah veteran ya, Tanah Kusir. Itu dia turun di situ karena biasanya bus itu kalau mau ke Kampung Rambutan, itu dia dari BSD masuk tol, kemudian keluar di veteran itu, kemudian masuk tol lagi. Nah, dia turun biasanya begitu. Cuma entah kenapa pada hari itu dia justru nggak naik bus, dia malah naik angkot. Dia nyetopin angkot, Bang. Udah dia naik angkot, begitu dia di dalam angkot, dia bilang, saya kok bingung loh, kok saya naik mobil kecil. Itu cuma dia mikir lagi, nggak apa-apa deh, nanti saya tinggal nyambung lagi ke arah rumah. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba katanya dia itu ngomong, Bang kiri. Ya udah dia bayar, kemudian dia turun. Nah, dia bingung loh, kok saya ada di daerah ini daerah mana? Padahal dia nggak pernah ke situ gitu. Nah, pada saat itu ada bapak-bapak ya sedikit tua lah gitu. Itu dia bilang, ya udah Neng, ikut saya aja. Kemana? Enggak, saya ada kejutan sama kamu gitu. Ini udah begitu pas dia ikut loh, kok ini tempat apa gitu. Di depan itu mungkin Asher gitu kan. Salam Ibu, apa kabar? Iya, istri saya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Itu. Nah, cuma dia kan karena ada yang bawa, karena ada yang ngajak gitu kan. Jadi masuk ya masuk biasa aja, begitu pas ngelihat saya, loh, kok ini Papa di sini? Ini disitulah kita ketemu.
Nah, begitu pas dilihat memang dia itu nggak diajak siapa-siapa gitu. Cuma ya itulah, saya yakin dan percaya bahwa itu Roh Kudus yang tuntun dia dari tempat kerjaannya, kemudian bisa bertemu saya kembali di gereja. Itu kayaknya ya sudah, kayaknya saya kasih tahu pendeta saya bahwa ini istri saya. Udah, ini kita bergereja bersama-sama di daerah Pamulang. Gitu. Nah, belum begitu lama saya sudah senang, istri saya balik, kita kembali rukun, kita kembali bersatu lagi. Gitu. Nah, ternyata istri saya ini dicariin sama keluarganya. Nah, begitu pas keluarganya nyariin, dia takutnya itu nanti istri saya itu jadi Kristen lagi seperti saya. Itu akhirnya saya dicari-cari, kebetulan saya ditelepon sama omnya dia. Begitu saya ditelepon sama omnya dia, minta ketemuan di luar, saya bilang enggak om, kalau mau ketemu saya di rumah aja. Saya bilang saya nggak biasa ketemu orang di tempat lain. Kalau memang om mau ketemu saya, silakan om ke rumah saya aja. Rumahmu di mana? Saya udah keliling-keliling, saya nggak ketemu rumah kamu. Ya sekarang om ada di mana? Saya bilang saya di depan jalan dekat pom bensin. Ya udah saya ke situ om. Itu. Udah. Saya sebelum ngelangkah, saya sempat takut. Waduh, ini omnya dia kan dari angkatan ya, itu dari tentara. Saya bilang, nanti saya kalau ketemu dia, kondisi gimana ini? Gitu. Cuma nggak, Roh Kudus cuma bilang, udah kamu temuin aja, udah nggak apa-apa kok, tenang aja. Ya udahlah, saya percaya, akhirnya saya temuin, begitu pas ketemu, siang om, siang tante, akhirnya, ya rumahmu di mana? Itu di sebelah situ. Begitu pas saya ajak ke rumah ini kan udah lingkungan itu dia sudah lewatin berulang kali, tapi dia nggak lihat itu rumah. Tapi dia perhatikan lagi, iya kok. Dia bicara sama istrinya, bener mas, saya sudah kelilingin tempat ini, tapi nggak kelihatan ada rumah di sini. Ya, tapi kok nggak tahu anak ini tinggal di sini gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya, oh terima kasih Tuhan, kalau sampai ketemu mungkin saya akan habis. Saya bilang seperti itu. Akhirnya ya sudah. Nah, si istrinya ini bilang, ini kayaknya daerah sini saya kenal deh, ini Ampera ya, dia bilang. Bukan tante, ini bukan Ampera, ini daerah Pocis, saya bilang gitu. Ini masih masuk Pamulang, kalau Ampera kan adanya di Muncul sebelah sana. Loh kok kamu tahu? Iya, saudara saya ada di sana, saya bilang. Saudara kamu ada di sana, siapa namanya? Ya, saya sebutin lah keluarga saya itu. Kebetulan yang tinggal di Ampera itu kakak dari mama saya. Saya nyebutnya Uwa. Saya bilang sama dia namanya Wakasi, kemudian anaknya, terus semua saya sebutin. Kamu anak siapa? Saya anak Haji Edi, saya bilang. Serius? Iya, saya bilang gitu. Nah terus mamamu siapa? Saya sebutin mama saya, kemudian adik saya, kakak saya, semua saya sebutin. Nah dia langsung bilang sama suaminya, Pak, ini ponakan saya. Dia bilang, hah? Serius mah? Ya, dia kenal semua, sama Uwa yang dimuncul juga dia kenal. Langsung begitu mau bicara sama papa saya bilang. Tapi nggak tahu diangkat apa enggak, dia bilang gitu. Ya udah coba, kayaknya udah saya telepon, ya puji Tuhan, yang ngangkat itu mama saya. Itu, ini ngomong aja, bilang saya nggak mau ngomong. Kayaknya ya udah dia ngomong ini, wah ternyata benar. Ya udah, kayaknya si omnya itu bingung, loh, kamu tahu nggak tujuan saya kesini apa? Tujuan saya nyari kamu itu apa? Saya nggak bicara, tiba-tiba
langsung ngomong, saya yakin dan percaya itu Roh Kudus. Dia bilang, dalam keyakinan saya yang sekarang Om, semenjak saya jadi Kristen, saya yakin dan percaya orang yang datang ke rumah saya itu pasti bawa berkat untuk saya. Saya bilang seperti itu, orang yang datang ke rumah saya pasti bawa berkat untuk saya. Karena pasti ada damai sukacita untuk saya. Karena saya dikunjungi sama orang. Tapi omnya itu bilang, bukan. Saya datang ke sini nyari kamu, itu cuma ada 2 pilihan. Kamu masuk rumah sakit, atau kamu mati di tangan saya. Karena kamu sudah ajak ponakan saya masuk Kristen. Itu. Wah, langsung pikiran manusiawi saya itu, aduh Tuhan, ini gimana ini kalau di gitu. Ya, akhirnya entah kenapa si omnya itu bilang, cuma saya nggak ngerti kenapa kok akhirnya kok kamu ini ternyata ponakan dari tante saya, dari tantenya istri saya itu. Kayaknya tanpa pikir panjang, dia telepon lah si omnya itu ke orang tuanya dari istri saya. Pak, saya udah ketemu anaknya, saya juga udah ketemu rumahnya, tapi maaf, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Emang kenapa? Terus rencananya gimana? Wah, saya yakin dapetnya itu semua udah mereka susun rencana yang rapi untuk ya minimal saya masuk rumah sakit pada saat itu, kalau enggak ya saya mati. Itu. Iya. Ternyata si Rohman ini ponakannya si tante nih, gimana? Hah? Serius? Iya, Pak. Dia sebutin uaknya yang dimuncul, kemudian dia sebutin keluarganya. Nah, itu keluarga istri saya, dia bilang begitu. Ya udah sekarang gini aja Pak, ya kesalahan-kesalahan si Rohman, ya nanti saya jelasin lah ke Bapak. Itu nanti saya bertanggung jawab kesalahan-kesalahan ini. Saya yakin dia nggak akan kenapa-napa. Itu. Dalam hati saya langsung teriak, puji Tuhan. Saya bilang, orang yang mau matiin saya ternyata dia yang belain saya untuk saya bisa diterima sama keluarga istri saya. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu ya, akhirnya yang tadinya rencana om dari istri saya ini mau matiin saya, akhirnya istrinya malah justru ajak istri dari omnya itu malah justru ngajak istri saya keluar, kemudian dia pulang itu dia bawa beras, dia bawa minyak, dia bawa pokoknya kebutuhan kami sehari-hari itu dibeli semua sama dia. Itu sampai si omnya itu geleng-geleng, dia bilang, iya ya, apa yang lu bilang tadi itu benar ya. Kenapa om? Iya, lu keyakinan agama lu sekarang bilang tadi katanya orang yang kesini itu pasti bawa berkat untuk lu ya. Iya om, saya yakin om itu memang benar om. Iya, ternyata emang benar tuh, liatin aja tante lu beli barang-barang apa, beli kebutuhan-kebutuhan itu. Aduh iya om, maaf ya om ya, saya nyusahin om ya. Kata tante saya, udah nggak apa-apa, ini nggak seberapa kok. Dia bilang gitu. Ini ya udah selesai semua, dia pamit pulang. Ya udah nanti kamu pulang aja ke rumah, nggak apa-apa, nanti ada saya. Kata omnya begitu. Ya udah om, makasih om ya. Ya om kalau mau main aja ke sini, nggak apa-apa, saya bilang. Ya gue udah tahu kok. Ini ya udah. Nah itu mujizat yang kedua yang saya terima. Satu, istri saya dikembalikan. Kedua, keluarga dari istri saya dipulihkan lagi. Gitu. Orang yang mau matiin saya ternyata Tuhan putar balik. Gitu. Ternyata istrinya itu tante saya. Padahal dulu itu tinggalnya itu berdekatan, saya nggak tahu bahwa itu tante saya. Jadi saya tinggal di rumah mertua. Nah istri saya itu tinggal itu di depan rumah mertua saya. Saya nggak tahu sama sekali bahwa itu sebenarnya tante saya. Gitu. Jadi masih ada keturunan dari kakek saya, nenek saya.
Itu. Nah, uh, dari itu baru saya kagum, saya bilang hebat Tuhan. Saya bilang, orang yang mau matiin saya ternyata malah justru beliin saya macam-macam, gitu kan. Ternyata Tuhan pulihkan juga yang tadinya saya nggak tahu itu siapa, padahal berdekatan. Ternyata tante saya. Itu akhirnya ya udah itu berjalan. Nah kemudian selang beberapa waktu, karena saya sudah di blacklist dari keluarga besar yang ada di Bekasi, itu dari keluarga saya sendiri pribadi. Saya bilang, aduh Tuhan, saya cuma berdoa Tuhan, keluarga istri saya sudah bisa menerima saya lagi karena jaminan dari omnya itu. Saya bilang, ya saya sangat bersyukur sekali. Gitu. Akhirnya ya udah, saya tinggal berdoa. Saya bilang, saya Tuhan, gimana caranya Tuhan? Saya ketemu keluarga saya lagi. Gitu. Nah, pada suatu hari saya ketemu sama temen ya, yang dulu di Coca-Cola. Itu dia bilang katanya, lu udah main ke gua lu belum? Belum, gua nggak kesana-sana. Padahal dalam hati saya, kalau saya kesana abis saya dimarah-marahin, saya bilang. Gitu. Enggak, belum. Kenapa emang? Tuh ponakan lu tuh ketabrak ini, katanya ketabrak taksi. Terus koma tuh udah 3 bulan nggak pulih-pulih gitu, nggak, maksudnya nggak sadar-sadar. Serius ya? Iya. Ya udah, dengan terpaksa saya mainlah ke rumah uak saya tersebut di daerah Muncul di Ampera, itu kompleks Hankam. Saya ketemu sama uak saya, sampai uak saya nangis, kamu ini kemana? Nggak pernah kelihatan, nggak pernah nongol. Ya Wak, saya minta maaf. Dalam hati saya takut kalau kesini bukannya apa-apa, saya takut dimatiin. Itu aja. Itu. Akhirnya ya udah, ngomong ya udah kalau emang kayak gitu, saya cuma kasih tahu doang. Ternyata ponakanmu itu memang di rumah sakit, dia koma, nggak sadarkan diri udah 3 bulan. Terus gimana ya Wak, nanti kalau saya ke sana nanti saya nggak diterima sama mama saya nggak diterima sama papa saya. Nanti yang ada bukannya bikin seneng malah jadi ribut semua keluarga. Ya itu salah kamu. Oh, ya udah Wak, saya minta maaf. Tapi jujur, kalau saya pribadi sendiri, saya bilang, saya juga mungkin nggak akan seperti ini Wak. Tapi kalau memang udah Tuhan kehendaki, saya mau bagaimana lagi? Wah, Tuhan yang mana? Ya Tuhan Yesus. Wah. Kalau memang Tuhan udah memanggil saya untuk jadi pengikutnya, ya saya mau bilang apa lagi? Gitu. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Ini mau nggak mau ya saya harus tunduk dan patuh dan taat sama perintah-perintah Tuhan saya yang sekarang. Karena yang sekarang itu nyata, bukan seperti yang dulu. Kalau dulu saya nggak tahu Tuhan saya itu bentuknya kayak gimana. Tuhan saya itu dulu berwujud, tapi katanya berwujud, tapi wujudnya itu saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya yang sekarang, saya ngomong, saya minta petunjuk, dia pasti akan hadir. Dia pasti temuin saya. Kalau saya dalam keadaan kesusahan apa segala macam, saya yakin dan percaya dia datang untuk meneduhkan hati saya, Pak. Saya bilang seperti itu, lu ada-ada aja, mana mungkin sih. Bilang, Pak, kalau kita nemuin Tuhan, mungkin itu kita nggak akan sanggup. Tapi kalau Tuhan mau nemuin kita, nggak akan ada yang bisa ngalangin, Pak. Saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, dia bilang ya udahlah, terserahlah. Itu kalau udah memang itu kemauan kamu ya silakan. Ya emang Wak, karena kan di dalam Al-Quran kan ada tulisannya, saya bilang, lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu ya agamamu. Gitu. Jadi ya udah, kalau emang kayak gitu, saya cuma hanya sekedar bercerita aja. Saya cuma kasih tahu bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain, Wak, kecuali saya ngikut Yesus. Karena kenapa?
saya yakin dialah Tuhan yang sempurna, karena saya bisa ngerasakan, saya bisa ngelihat secara langsung itu bagaimana perbuatan-perbuatannya, terus mukjizat yang sudah saya alami. Saya bisa ketemu lagi sama istri saya, sudah dipisah 7 bulan tempo hari gitu. Kayaknya saya bisa ketemu lagi, dan keluarga juga udah dipulihkan, tinggal keluarga saya yang belum. Ya udah tengokin sana tuh ponakanmu tuh, kata wah saya gitu. Ya udah Wak, nanti deh, saya bilang. Akhirnya saya pamit pulang. Nah malamnya saya bicara sama istri saya, gimana ya Bun, kita ke sana Bun, nanti kita ke sana bikin ribut, kita nggak ke sana juga kasihan, itu ponakan yang saya sayangi. Saya bilang seperti itu. Nah kayaknya ya udah, istri saya bilang ya udah Pak, kita berdoa aja. Saya yakin kok nanti pasti ada jalan keluar, terserah Tuhan nanti mau bagaimana. Kayaknya sudah, berdoalah kita semalaman. Saya dan istri saya, kita sepakat, saya berdoa, itu berdoa terus minta kesembuhan ponakan saya itu. Itu saya sampai pagi, sampai menjelang subuh. Nah, saya selesai doa, tiba-tiba pintu rumah saya itu diketuk. Om, begitu pas saya buka, ya Mas, kenapa? Enggak, ini Om, saya mau pulang ke Jawa. Ini dadakan nih, nggak tahu ada apa, orang tua saya titip motor ya, dibilang gitu. Saya titip motor ya. Oh iya, nggak apa-apa. Itu akhirnya saya bilang sama dia, oh iya Mas, boleh nggak motornya saya pakai? Saya bilang, kenapa Om? Enggak, saya mau nengokin keponakan saya sakit. Ini katanya sih koma, itu udah 3 bulan di rumah sakit, nggak sadar-sadar. Saya mau nengokin, boleh nggak? Oh pakai aja, kata orang itu. Kata, pakai aja Om, nggak apa-apa kok. Itu ya untungnya, alhamdulillah dia bilang, bensinnya baru saya isi kok, itu penuh. Kalau cuma dari sini ke Bekasi mah lebih lah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Oh iya Om, ini sekalian uang tanda terima kasih, saya bisa nitip motor sama Om. Oh nggak apa-apa Mas, nggak usah. Ini kan saya boleh dikasih pinjam aja untuk ke Bekasi, saya udah untung, saya bilang. Nggak usah, udah nggak apa-apa. Takutnya nanti di jalan kempes atau gimana. Ya kan Om juga butuh biaya juga. Pikirnya, iya juga sih. Ya udah Mas, nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa. Makasih Om ya. Saya boleh titip motor. Saya yang terima kasih Mas, dia bilang. Saya dipinjemin motor jadinya. Gitu. Nah, ini sudahlah. Orang itu pergi. Saya bicara sama istri saya. Udah Bun, ayo kita ke Bekasi. Tapi kita nggak ke rumah ya. Kita langsung ke rumah sakit aja. Itu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya bilang begitu sama istri saya. Ya udah Pak, yuk. Nah, ke Bekasi lah ceritanya saya. Saya ke rumah sakit. Begitu saya sampai rumah sakit, saya ketemu resepsionis. Cuma resepsionisnya itu sibuk. Setiap kali saya manggil, Sus, saya mau tanya sebentar Pak. Dia telepon terus, ya kan. Tutup telepon, saya mau tanya lagi sebentar Pak. Ada telepon bunyi lagi. Jadi seolah-olah saya nggak dikasih kesempatan untuk bicara sama si resepsionis rumah sakit itu. Saya nggak boleh bicara ini, aduh Tuhan, saya pengen ketemu sama ponakan saya ini, di mana, kamar berapa, itu. Nah, ketika saya lagi suntuk seperti itu, saya tanya terus sama Tuhan, gimana Tuhan? Saya tanya lagi, saya balik lagi lihat ke resepsionis, saya mau nanya, masih sibuk juga. Hanya udah di meja resepsionis itu saya cuma lihat kiri kanan, nggak taunya, loh kok itu kayak papa saya bilang. Aduh, saya lagi itu mama saya. Aduh, saya udah di meja resepsionis itu saya udah begini aja. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana kalau mereka tahu saya kesini, yang nanti bisa jadi ribut sih. Aduh Tuhan, gimana? Gitu. Nah, begitu pas udah papa saya, itu satu rombongan itu ada papa saya, mama saya, kakak saya, terus kakak ipar saya. Gitu. Nah, nggak tahu itu, ternyata tiba-tiba ponakan saya itu justru dia yang ngelihat saya. Itu Om Rohman, Om. Waduh, dalam hati saya pakai ngelihat lagi.
Kayaknya ya udah, ya loh katanya kamu sakit nih. Ya Om, makasih Om ya. Om semalam udah datang, Om udah doain aku, dia bilang. Sampai Om mijit-mijitin aku sembuh Om sekarang. Serius, udah sembuh? Iya Om. Nah, akhirnya papa saya juga tanya, emang kamu benar kesini semalam? Enggak Pak. Anak ini bilang katanya kamu kesini semalam. Enggak Pak, saya semalam di rumah. Saya sama istri saya di rumah, saya cuma berdoa minta kesembuhan untuk anak ini. Ya tapi anak ini bilang katanya kamu kesini semalam. Nah, wah langsung saya cuma nggak bisa ngomong apa-apa, tiba-tiba bibir saya itu ngomong, itu Tuhan Yesus Pak yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Langsung orang tua, apa itu? Udah, kamu ke rumah aja sekarang. Waduh, sedalam hati saya langsung ke rumah nih, gimana nanti di rumah ada apa nih, jangan-jangan saya bawa belur, saya diinjak sana sini kan, gitu. Akhirnya ya sudah, saya ikutin. Dia bilang, udah kamu naik mobil aja bareng-bareng. Enggak Pak, saya bawa motor, kalau saya naik mobil nanti motor saya siapa, itu boleh pinjam sama tetangga, saya bilang gitu. Oh ya udah, kamu naik motor aja, istri kamu ikut mobil aja. Ya Bun, gimana Bun, istri saya tadinya nggak mau, ponakan saya yang ngajak, udah tante ikut kita aja yuk. Udah digandeng, kayaknya ya udah Bun, ikutin aja. Nurut, akhirnya istri saya ikut dalam mobil, cuma saya berjalan ke parkiran motor sampai saya pakai motor mau ke rumah itu, saya cuma mikir, aduh jangan-jangan istri saya diapa-apain di mobil, dalam hati saya, oh Tuhan tolong. Itu akhirnya ya udah, sampailah tiba di rumah papa saya, akhirnya bapak saya balik lagi tanya, benar kamu tadi malam nggak ke rumah sakit? Enggak Pak, saya di rumah hanya berdoa sama istri saya, kita ambil doa sepakat semalaman, itu saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan ponakan saya, karena saya yakin Tuhan Yesus tidak ada mustahil bagi Engkau Tuhan. Itu saya menyadari dalam doa itu bahwa saya ini nggak punya apa-apa pas sekarang. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya uang, nggak mungkin saya untuk ke Bekasi ke sini untuk nengokin. Makanya saya berdoa. Gitu. Tiba-tiba tadi pagi saya bilang, itu tetangga mau pulang kampung nitip motor. Saya bilang sama dia, ya udah Mas, kalau boleh saya pinjam, saya mau pakai ke Bekasi untuk nengokin ponakan. Itu. Dia malah seneng, ya udah pakai aja Om, nggak apa-apa kok ini. Itu. Ya, akhirnya dia juga titip uang katanya untuk jaga-jaga, tuh pas saya dikasih 100.000 untuk jaga-jaga, takutnya ban kempes atau gimana. Akhirnya ya sudah. Nah yang semalam datang itu siapa? Soalnya ponakan kamu bilang ini katanya kamu datang ke situ, kamu doain dia, terus kamu pijitin kakinya, dia langsung siuman. Nah begitu dia siuman itu, dia langsung nyariin kamu. Nah dokter, si perawat yang ada di situ juga bingung, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah anak ini bilang katanya, enggak tadi ada om saya kesini kok. Dia bilang, dia ada om saya kesini. Itu. Nah saya akhirnya orang tuanya dipanggil ke rumah sakit, kemudian dicek ulang, ternyata keponakan saya itu semuanya normal, nggak ada bekas kenapa-napa. Jadi yang 3 bulan itu semuanya pulih semua, itu semuanya normal seperti semula. Dokternya sampai bingung, ini kok kenapa begini ya Bu? Nggak tahu nih Pak, katanya kata anak ini katanya semalam omnya datang. Nah itu akhirnya ya udah, yang penting judulnya dicek semuanya nggak kenapa-napa, makanya diizinkan pulang. Itu ya akhirnya kata papa saya, ya udahlah kalau emang begitu nggak apa-apa, yang penting judulnya keponakan kamu udah sembuh. Jadi gitu, ya udah alhamdulillah, ya udah kalau kayak gitu, yang penting ya kalau memang ada apa-apa ya udah kamu kesini aja. Itu akhirnya ya puji Tuhan, mulai saat itu saya diterima kembali sama keluarga saya.
yang tadinya sudah ibarat kata memecat saya sudah di blacklist dari nama keluarga, sudah dihapus. Kayaknya saya dipulihkan lagi. Gitu. Karena ya itu tadi mukjizat Tuhan. Saya berdoa dari rumah, ternyata Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan dan sembuhkan keponakan saya yang sudah 3 bulan di rumah sakit. Nggak bisa ngapa-ngapain karena koma, gara-gara ketabrak taksi. Kayaknya saya dipulihkan kembali dengan keluarga saya. Gitu. Jadi seperti itu kesaksian saya. Banyak mukjizat-mukjizat Tuhan yang saya alami, yang saya rasakan. Gitu. Dan ternyata bukan hanya saya aja, termasuk orang tua saya sendiri. Kalau ada keluarga yang sakit atau apa, mama saya suka telepon, Roman, ini saudaramu yang di Kerawang sakit ini. Oh, gimana mah? Apa aku harus ikut nengok? Nggak usah, kamu udah di rumah aja, kamu doain aja. Papa sama mama yang ke sana. Ya udah, kita berdoa. Ya puji Tuhan, begitu udah ke sana, begitu pas papa mama saya pulang sampai rumah, dia telepon. Mama baru sampai nih, habis nengokin. Terus gimana mah? Iya, udah orangnya udah sehat, udah kembali, udah sembuh. Ya udah puji Tuhan mah. Iya ya, alhamdulillah. Ya seperti itu akhirnya. Ada damai sukacita yang saya rasakan sama keluarga, keluarga besar saya, keluarga besar istri saya. Gitu. Jadi inilah kesaksian yang saya bisa sampaikan sama teman-teman. Gitu. Memang memikul salib Yesus itu tidak mudah. Ikut Kristus itu memang tidak mudah, apalagi dari Islam. Gitu. Karena kenapa? Ya semua itu harus dilepaskan semua, dan saya yakin dan percaya saya dipisah dengan istri saya dipisah dengan anak saya, kemudian saya dipisahkan dari saya dipecat dari pekerjaan saya yakin dan percaya itu semua untuk memurnikan saya. Itu karena kenapa saya yakin dulu kan kita nggak tahu tuh di dalam Islam itu kan banyak roh-roh itu, makanya di dalam Alkitab kan musuh kamu itu bukan darah dan daging, tapi roh-roh itu loh. Nah, saya yakin setelah semuanya itu dilepaskan, semua dilepaskan, roh-roh itu tidak ada, ya ini semuanya dipulihkan. Jadi memang di dalam Yesus itu ada damai sukacita yang kita dapatkan. Terima kasih, itu aja. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Silakan. Ya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa ya. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang sangat nyata ya. Amin, amin, amin. Bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu dinyatakan baik kepada Pak Rohman, kepada istrinya, kepada mertuanya, kepada orang tuanya, kepada temannya, dan juga banyak lagi yang lainnya. Itu dahsyat. Oleh sebab itu teman-teman, bagi Anda yang belum kenal Tuhan Yesus, lewat kesaksian ini doa kami supaya bisa memberkati Anda semua, dan juga amin. Anda berjumpa dengan Tuhan yang benar dan bisa diselamatkan. Ya. Jadi bukan hanya kami yang diselamatkan, karena memang Tuhan Yesus mencurahkan kasih-Nya berlimpah supaya semua orang bisa diselamatkan. Oke teman-teman, silakan kalau Anda mau berdiskusi, linknya kami taruh di live chat. Silakan masuk supaya kita bisa saling berbagi, menguatkan pada malam hari ini dengan apa yang dialami atau disaksikan oleh Pak Rohman. Ya, begitu luar biasa, begitu nyata. Jadi memang sangat berbeda dengan orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, benar-benar hidupnya dipulihkan. Tadi beliau biasanya suara besar kalau pulang ke rumah, tapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dibaptis, suaranya jadi lembut. Ya, iya. Itulah kuasa Tuhan Yesus, sungguh dahsyat. Ya, jadi memang Tuhan yang benar itu mengajarkan kasih. Tuhan yang benar itu mengajarkan damai sejahtera, menghadirkan kebahagiaan di dalam setiap hidup manusia. Oleh sebab itu, mari teman-teman, jangan berlama-lama. Anda yang di persimpangan, yang sedang mencari Tuhan yang benar, apa yang dibagikan oleh Pak Rohman pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi
banyak orang, ya.